Papa bersyukur untuk setiap rupiah yang boleh dibawa pulang menjadi berkat. Apalagi Berham, berterima kasih karena Papa bukan hanya membawa uang, namun terlebih lagi sudah membagikan hidup yang sudah ditebus oleh Yesus ke dalam keluarga kita. Terlalu banyak kebaikan Tuhan, namun pada umumnya kita tidak peka untuk mensyukuri kebaikan Tuhan. Terlebih ketika mengenang peristiwa besar di hari Jumat Agung pada jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Air mata Papa berlinangan mengingat penderitaan, kehancuran, dan kematian Yesus. Berham juga tak kuasa membendung tangisan ini. Segera kita ikuti dengan cermat penjelasan selengkapnya. Kita kembali berjumpa di dalam renungan kita dan kita mau terlebih dahulu berdoa. Tuhan Allah kami datang kepadamu pada hari ini. Mohon kiranya kami boleh dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus-Mu. Supaya kami boleh memahami firman-Mu dan kami boleh menikmati firman-Mu ya Allah. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, firman Tuhan hari ini yang dapat kita dengarkan adalah ketidakberdayaan karena ditinggalkan oleh Allah. Silakan membaca Alkitab dari Markus pasal 15 ayat 33 hingga ayat yang ke-36. Sudah siap semuanya mendengarkan firman Tuhan? Baik. Nah, dari cerita Alkitab yang sudah kita dengar, kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus pada akhirnya disalibkan ya. Dan selama beberapa waktu Tuhan Yesus berjuang di atas kayu salib. Dan pada waktu itu, pada suatu kejadian tiba-tiba dari jam 9 pagi hingga jam 3 siang, keadaan berubah secara total. Semula langit begitu cerah, begitu baik cuacanya. Tetapi pada waktu pukul 9, kegelapan melanda tempat di mana Bukit Golgota itu berada. Dan kegelapan itu dirasakan juga oleh Tuhan Yesus yang disalibkan bersama orang-orang yang di sebelah kiri dan kanannya dan para tentara yang ada di situ, anak-anakku. Luar biasa penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Kegelapan yang mencekam itu adalah sesuatu tanda, bukti bahwa dunia ini sudah demikian gelap. Dan sebelum Yesus menyerahkan nyawanya, maka kegelapan yang meliputi itu menjadi tanda bahwa dosa manusia begitu banyak, begitu besar ya. Sehingga Yesus harus mengalami satu penderitaan yang maha dahsyat ya. Mengalami kehancuran bahkan kematian. Dan ini terjadi karena Allah meninggalkan dia. Dan pada waktu masa-masa kegelapan itu terjadi, anak-anakku, Yesus mengeluarkan satu kalimat yang sangat membuat hati kita terenyuh. Yesus berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Allah seakan-akan telah membuang Yesus. Allah seakan-akan telah meninggalkan Yesus, anak-anakku sekalian. Yesus ditinggalkan Allah saat ia di atas kayu salib. Kalimat Yesus ini menjadi satu kalimat yang menggugah hati setiap orang yang mendengarnya. Dan mengagetkan setiap orang yang mendengarkannya. Mengapa? Karena mereka ini selama ini hanya tahu bahwa Yesus itu adalah Allah. Dia mengaku adalah Allah sendiri.
Bagaimana mungkin kok Allah meninggalkan dirinya sendiri? Anak-anakku sekalian, hal ini tidaklah terlalu mudah untuk kita pahami. Allah Bapa, kenapa kok meninggalkan Yesus, Sang Allah Anak? Kok bisa? Apakah seorang papa begitu teganya meninggalkan anaknya saat anaknya susah dan menderita? Adakah? Adakah di dalam dunia ini, dapatkah itu terjadi di dalam dunia ini anak-anakku, bahwa seorang papa yang baik meninggalkan anaknya saat anaknya dalam keadaan sakit, dalam keadaan menderita? Barangkali kita tidak mungkin melihat hal itu terjadi, bukan? Tetapi ini terjadi pada waktu Yesus di atas kayu salib. Nah, anak-anakku, kita jangan salah paham. Perkataan bahwa Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sesungguhnya hanyalah satu ungkapan, anak-anakku, bahwa Allah meninggalkan manusia yang berdosa. Yesus tetaplah Allah. Tetapi Allah itu meninggalkan orang yang berdosa. Dia, Sang Allah itu, tidak meninggalkan Yesus anaknya sendiri. Allah menutup matanya seperti ini. Allah tidak mau melihat penderitaan anaknya. Allah menutup matanya dari penderitaan Yesus. Dia tidak mau menurunkan pertolongannya kepada Yesus saat di kayu salib. Padahal jika Allah mau, Allah bisa memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk turun dan membebaskan Yesus. Tetapi Allah membiarkan Yesus, Allah seperti meninggalkan Yesus. Allah meninggalkan Yesus bukan karena dia melakukan dosa, tetapi karena manusia-manusia yang berdosa yang telah hidup dalam kecemaran. Mereka hidup dalam kegelapan. Siapa itu? Kita. Saya dan kamu sekalian. Akibatnya dari dosa-dosa kita, yang menanggungnya adalah Yesus. Sehingga pada waktu Yesus di atas kayu salib, maka kegelapan meliputi seluruh tempat itu dan tempat-tempat yang lain. Siksaan dan kematian harus dirasakan oleh Yesus Kristus. Tanda bahwa Yesus ditinggalkan Bapa itu adalah dengan cuaca yang gelap dari pukul 9 sampai pukul 3 siang. Cuaca gelap itu menjadi tanda gelapnya dosa-dosa kita. Yesus harus merasakan dampak dari dosa-dosa yang kita perbuat itu. Kalian paham? Para tentara yang mendengar itu menganggap Yesus saat berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dalam bahasa aslinya adalah Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dan di telinga para tentara-tentara itu, Yesus sedang memanggil Nabi Elia. Eloi, Eloi. Seolah-olah Yesus sedang memanggil Nabi Elia supaya Nabi Elia itu mendengarkan teriakannya. Mereka berkata, "Baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Mereka, para tentara itu, ternyata sampai akhir tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Elia tidak datang karena memang bukan itu maksud dari doa Tuhan Yesus. Karena saat itu Yesus telah menyerahkan nyawanya. Kalian mengerti anak-anakku sekalian?
Jadi anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang dialami oleh Tuhan Yesus adalah semata-mata untuk menghapuskan dosa kalian dan dosa saya juga. Ia rela menjadi manusia yang tersiksa, yang terhina, yang terbuang, semata-mata untuk menanggung dosa-dosa kita. Karena itu anak-anakku sekalian, mari kita sadari dosa-dosa kita. Dan jangan lagi kita berbuat dosa. Ya. Karena Yesus sudah membayar mahal harga dari dosa-dosa kita. Ia mati di kayu salib, ia meregang nyawa, dan kegelapan meliputi bumi. Dan jangan lagi hidup di dalam kegelapan. Ya, tetapi jadilah anak-anak terang. Berkata-kata yang jujur, misalnya, ya, rajin belajar, dan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Itulah ciri-ciri anak terang. Nah, anak-anakku sekalian, perasaan yang dialami oleh Yesus ini adalah satu perasaan yang paling berat dari semua keadaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena memang Yesus mengalami siksaan secara fisik, ya, diludahi, dicambuk, dipasang mahkota berduri, dan berbagai siksaan yang lain. Tetapi siksaan-siksaan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan perasaan Yesus ditinggalkan oleh Bapanya yang di surga. Di saat Allah tidak lagi mau melihat Yesus saat Yesus di atas kayu salib. Nah, coba kalian bayangkan saat kamu dalam keadaan melakukan sesuatu kegiatan, ya. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Semuanya bagus sekali. Prestasimu di sekolah baik. Pekerjaan rumahmu yang kamu lakukan baik. Tiba-tiba kamu melakukan suatu kesalahan kecil. Katakanlah kamu memecahkan keramik yang ada di rumah. Dan orang tuamu marah karena kamu membuat satu kesalahan yang kecil. Papa menjadi marah sekali waktu melihat keramik tersebut pecah. Padahal bukan kamu yang buat. Itu kesenggol oleh kucing atau oleh orang lain secara tidak sengaja. Tetapi kemudian papamu menyalahkan kamu, menganggap kamulah yang memecahkannya, dan kamu dimarahin dan kamu tidak dipandang lagi. Dan papa kemudian mendiamkan kamu selama seminggu. Anak-anakku, bagaimana perasaan kamu? Sedih bukan? Ya, pasti sedih. Hal yang bukan kamu yang melakukannya, tetapi kamu harus yang menanggung akibatnya. Itulah yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, biarlah kita boleh belajar dari kasih Tuhan Yesus kepada kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau sudah mati bagi kami dan sudah menyerahkan nyawa-Mu bagi kami. Biarlah kami boleh terus makin mengasihi Engkau dan hidup seturut dengan perintah-perintah-Mu. Terima kasih ya Allah. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Matahari pun malu ketika Yesus, anak manusia yang suci itu, harus dihukum mati. Memang Yesus yang suci itu dibuat berdosa oleh karena pelanggaran kita. Seharusnya kita yang layak menerima hukuman berat.
Kesimpulannya, oleh karena kasih karunia, kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, berarti ketika orang Kristen berbuat dosa tidak akan ditinggalkan Allah. Ajaib, sungguh ajaib kasih-Nya. Braham melanjutkan belajar firman Tuhan buat besok yang sampai di Markus 15 ayat 37 sampai 39. Teman-teman juga ya. Soli Deo Gloria.